أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Syekh Odai yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoganya ini menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Senang sekali saya Begi Fran kembali lagi menyapa para pemirsa yang ada di studio dan para pemirsa yang ada di rumah masing-masing dalam program Cahaya Hati Indonesia. Kita akan membahas tema-tema yang menarik, yang begitu luar biasa untuk kali ini. Adapun tema-tema tersebut adalah ikhlas bersyukur dan berserah, jangan percaya ramalan, dan cara memilih pasangan yang ideal. Insya Allah tema-tema ini akan dibahas secara luas oleh guru-guru kita hari ini. Di antaranya adalah Kiai Haji Khalil Nafis, yang kedua Kiai Haji Asrarun Niam, dan yang ketiga Ustadz Asmar Lombo. Buat para pemirsa di rumah maupun di studio, silahkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan langsung dijawab oleh guru-guru kita semua. Dan bagi para pemirsa yang ingin ikut serta bersama kami semua dalam program Ngaji Yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir, insya Allah nanti kita akan sama-sama belajar bersama. Jangan lupa siapkan Al-Qur'annya. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri dari bepergian. Kalau begitu mari sama-sama kita dengarkan, kita simak pembahasan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis dengan tema ikhlas bersyukur dan berserah. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala
alaihi wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Ibu bapak mau senang dulu baru bersyukur atau bersyukur baru merasa senang? Bersyukur baru bisa. Bersyukur dulu baru bersyukur atau syukuran? Bersyukur. Bersyukur dengan cara syukuran. Ibu bapak, banyak orang salah ketika berpikir saya kalau nanti mendapatkan bonus, dapat rezeki, saya akan sedekah-sedekah, akan bersyukur begini-begini. Itu terbalik. Bagusnya gimana? Ya sudah, kita dari sekarang bersyukur agar Allah menambah rezekinya, menambahkan nikmatnya, menambahkan perlindungannya. Ibu bapak jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukur dululah biar bisa bahagia. Coba ibu bapak sekalian, sekarang bisa hadir nih. Ringan bisa ke pengajian begini. Seakan-akan tidak ada nikmat apa-apa kalau tidak disyukuri. Coba disyukuri, teman kita sedang di rumah sakit. Saudara kita sedang berpenyakitan. Yang satu terkena musibah. Ibu bapak terasa nikmat. Ya Allah, banyak sekali nikmatnya. Saya bisa melihat, saya bisa mendengar, saya bisa mengerti dan bisa hidup lebih baik. Apalagi Bapak Ibu sekalian mensyukuri dari iman kita. Ibu bapak bisa berpakaian rapi begini. Coba nggak ada iman kita, nggak ada Islam kita. Wah, datang ke sini hanya pakai celana dalam doang. Bisa begitu. Ibu bapak dengan adanya Islam akhirnya apa? Cara berketurunan, ada pernikahan, ada perkawinan, ada. Oleh karena itu kalau kita pengen bahagia maka ikhlaskan bersyukur kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Kita ikhlaskan dari agama kita. Wa ma umiru illa liya'budullah. Yang diperintahkan adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibu bapak, kalau kepengin lepas, ikhlas. Maka di dalam Al-Quran ada surat Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Kan ada surat yang lebih pendek dari Al-Ikhlas, Al-Kautsar. Tetapi Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas kenapa? Karena semua diikhlaskan kepada Allah. Semua hanya menyebut Allah. Semua hanya kembali kepada Allah. Qul, katakan, huwallahu ahad. Allah yang satu. Kita memastikan bahwa kita bertuhan, menyembah, mengeluh, meminta hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allahus samad. Yang kita tuju datang pengajian. Ibu bapak bekerja mencari rizki. Ibu bapak berbuat baik kepada orang lain. Mengaji dan seterusnya. Jangan salah arah. Allah yang dituju. Jangan sampai yang dituju adalah jalan-jalan dan beli seragam baru. Ini seragamnya udah lunas belum nih? Alhamdulillah. Kadang-kadang ngaji banyakan beli seragamnya daripada ngerti pengajiannya. Iya. Benar guru, benar. Belum lunas udah suruh nyicil lagi seragamnya. Manjar 20.000 guru. Itu dia. Oleh karena itu kita harus pastikan Allahus samad. Allah yang dituju. Orang-orang yang berceramah jangan hanya untuk menunjukkan bahwanya dirinya pintar dengan mengeluarkan dalil-dalil. Itu salah. Yang dituju apa? Ini dituju adalah Allah dengan menyampaikan kebenaran Allah, mendapat ridho Allah. Kadang-kadang penceramah itu menunjukkan dirinya pintar, bukan membuat orang mengerti. Berceramah yang benar adalah membuat orang yang mengerti. Demikian juga orang-orang yang ngaji. Apa? Ingin tahu cara mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kumpul-kumpul, jalan-jalan, gosip-gosip sini. Enggak. Itu berarti bukan Allahus samad. Siapa dia? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yang tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak ada yang sama
Kalau ibu bapak dalam hidupnya dijiwai semuanya, merasa dilihat oleh Allah, kalau tidak bisa mampu melihat Allah, yang dilakukan didedikasikan karena Allah, ada orang datang bertamu, kita menjamu tamu bukan karena siapa tamunya. Pejabat dia, orang kaya dia, orang terkenal dia, tidak. Saya menghargai tamu, menghormati tamu karena apa? Karena Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Motivasinya bukan karena siapa, karena iman kepada Allah, berharap di hari akhir. Ibu-ibu minjemin duit tetangganya. Nih gua minjemin, apa? Kalau nanti nggak punya biar gua dipinjemin juga. Nih gua pinjemin, lu ingat nanti yuk kalau lu punya, kalau jangan sampai lupa sama gue. Nih gua kasih. Lu punya nanti nggak ngasih sama gue. Itu namanya bukan karena Allah. Karena dirinya ingin dapat balasan. Yang benar gimana Ustaz? Yang benar adalah kita dedikasikan, kita berikan. Saya bantu ini. Kenapa? Ingin mengharap ridho dari Allah. Maka disebutkan dalam hadis ad-dinun nasihah. Liman ya Rasulullah, agama itu diikhlaskan. Laisa fihi ghasyun, tidak ada tipu daya, lurus, bersih. Kepada siapa? Lillah. Kepada Allah. Jangan ada embel-embel yang lain. Kalau minta tolong kepada Allah, kalau menyembah kepada Allah. Kadang-kadang kita mampu ngomong tapi realitanya, Masya Ustaz, kita nggak punya pekerjaan, dari mana saya dapat rezeki? Nggak percaya kalau Allah bisa memberikan tanpa terduga. Karena tak percaya Allah tak pernah kasih. Tapi kalau ikhlas, ya sudah kita serahkan. Allah kasihkan jalannya dari jalan yang tak pernah kita pikirkan. Ini ibu bapak biar kita tidak salah, ya, terlalu percaya kepada usaha tidak boleh. Tapi hanya menyerahkan kepada Allah tanpa usaha juga tidak benar. Jadi tawakal itu dimulai dari kita bekerja sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Kita cari sebab-sebabnya dan disandarkan sebab-sebab itu adalah pada kehendak Allah. Kata kita benar, ternyata meleset. Kata kita sudah benar, ternyata apa? Ternyata melencong. Kenapa? Allah yang berkehendak. Maka ad-dinun nasihah lillah, kepada Allah. Ikhlas. Wali kitabi, dan kepada kitab Allah. Jika berpedoman kepada kitab Allah, Al-Quran dan hadis. Ibu bapak ingin mendekatkan diri kepada Allah tidak dengan cara imajinasi. Dengan cara bikin ibadah sendiri. Ada orang, Pak saya pengen sholat khusyuk. Oh iya, gimana caranya? Kalau ngelihat itu kayaknya lebih khusyuk. Apa? Bikin gambar Ka'bah di rumahnya. Itu tidak ditentukan dalam Islam. Pengen khusyuk sholat. Pertama, pastikan yang dimakan dan yang dipakai adalah halal. Yang kedua, pastikan imannya benar kepada Allah. Yang pertama iman, pakaian. Yang ketiga, kita cari syarat-syarat lain dengan zikir kepada Allah. Maka kalau kita sholat kadang-kadang diawali dengan apa? Usolli fardhu zuhri. Oh itu bid'ah Pak, kok ada usolli dulu sebelum sholat? Di dalam sholat enggak, itu sholli sebelum sholat. Kayak ibu bapak kalau sudah pakaian rapi, mau sholat lebih mendekatkan kekhusyuan daripada dari jalanan, dari mana-mana langsung sholat, kayak enggak terasa apa-apa sholatnya. Bagi siapa yang merasakan? Ibu bapak yang biasa rapi, yang biasa siap-siap. Maka usolli itu Imam Syafi'i mensunnahkan, biar kita siap-siap benar-benar saya menghadap kepada Allah. Kemudian wali rasulihi, ikhlasnya ngikuti Rasulullah. Jadi jangan bikin sendiri cara kita beragama. Meluruskan niat kita, meluruskan iman kita kepada Allah. Taunya dari mana? Dari Rasulullah. Rasulullah memberikan pelajaran kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Para sahabatnya kepada siapa? Kepada para tabi'in. Tabi'in, pada pengikut-pengikutnya, kepada para ulama, para asatid. Kita sebagai pengikut dari para ulama. Makanya kalau belajar agama, pastikan ibu bapak itu gurunya itu siapa. Ya, jangan asal ngomong cakep dijadiin guru, jangan. Oh pintar ngomongnya dijadiin guru, jangan. Gimana cara milih guru? Tanya dulu, guru ini dulu belajarnya di mana? Ya, belajar agamanya kepada siapa? Karena agama itu turun-temurun dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada tabi'in, para ulama.
Tiba-tiba nggak pernah kenal ulama, nggak kenal tabi'in, tak kenal sahabat, langsung Nabi. Lompatnya dari mana? Ketemunya dengan Nabi kapan? Jadi tanya dulu dari mana belajarnya agamanya. Yang kedua, pengamalan agamanya. Lillahi wa Rasulullah. Jadi kepada Rasulullah sampai. Kalau menemukan guru seperti itu, ilmunya bagus, jelas, pengamalan jelas, pegang guru itu. Berguru, ikuti nasihatnya. Kemudian ikhlas, berikut wali aimmatil muslimin. Ikhlas apa? Mengikuti, mendoakan kepada para pemimpin kita. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Siapa presiden kita? Kita taati. Oh, enggak benar Pak, diingatkan. Kalau salah diluruskan. Namanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Dinasehati. Bukan kita ini malah keluar dari kepemimpinannya, tidak boleh. Tetap harus mengakui pemimpin yang ada. Kalau ada salah dikritik, diluruskan, kewajiban kita. Oleh karena itu wali amatil muslimin, kepada seluruhnya umat Islam kita doakan. Jadi ikhlas itu Bapak Ibu sekalian, kerangka besarnya adalah semua kembali kepada Allah. Tuntunan yang diikuti adalah tuntunan Rasul dan kitab Allah. Kemudian kita juga ngikuti para pemimpin kita, tapi kita mendoakan saling menyayangi di antara kita. Dan implementasi ikhlas itu adalah bagian dari syukur. Nikmat Allah yang diberikan pada kita digunakan di jalan Allah dan untuk mendukung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, yang disampaikan oleh guru kita begitu menarik. Mohon maaf guru, masih lanjut. Masih lanjut. Begitu menarik apa yang guru kita sampaikan, menyambung dengan rasa ikhlas dan bersyukur. Begini guru, ada satu permasalahan. Ketika seseorang lalu dia ingin bersyukur niatnya, tapi pas pengamalan malah timbul kepada ria. Niatnya bersyukur, dalam aplikasinya malah timbul kepada ria. Lalu seperti apa harusnya kita guru? Gak apa-apa, awal-awal riak-riak dikit gak apa-apa. Ya sholatnya nggak panjang, depan mertua sholatnya dilamain gitu ya. Terus ada orang gitu kan, karena ada teman-teman pura-pura kayak jadi orang dermawan ngasih gitu. Nah, ya guru. Awal-awal untuk latihan nggak apa-apa, jangan sampai saya nggak mau berbuat baik takut riak. Nah, ketika bilang takut riak, saat itu juga dia sudah riak. Kenapa? Udah ngitung orang lain. Jadi bagaimana? Daripada kita nggak sedekah riya, lebih baik sedekah meskipun riya masih ada kebaikannya. Dengan kita dilatih, lama-lama kita jadi ikhlas. Oleh karena itu kita muhasabah, ya Allah, jangan sampai saya ini mengerjakan sesuatu karena yang lain, ya Allah, dikembalikan yang kami lakukan adalah untukmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, terima kasih guru, luar biasa. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu kembali kepada niat kita masing-masing. Insya Allah selepas ini kita akan mendengarkan tausiah yang kedua lebih dalam lagi dengan guru kita Kiai Haji Asrorun Ni'am dengan tema nanti kita tahu sendiri. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.